ketika Rasulullah SAW menyebutkan sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh, 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat, yaitu di padang mahsyar ketika matahari diturunkan dalam jarak 1 mil yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Maka 7 golongan ini semuanya melakukan amalan yang berat. Seperti pertama, imam yang adil. Tidak mudah menjadi seorang pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua, syabun nasya fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan. Ini pun susah. Namanya anak muda, pengin tahu, kepo, pengin coba-coba. Di tengah-tengah anak-anak muda sibuk dengan kesenangan, dia tumbuh di atas ketaatan kepada Allah. Yang ketiga ini, rajulani tahaba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Yang keempat, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya selalu rindu ingin ke masjid. Tidak pernah luput dari salat 5 waktu di masjid, selalu ingin ke masjid. Kemudian yang kelima yaitu rajulun datum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang lelaki yang dirayu oleh seorang wanita cantik jelita dan kaya raya, diajak untuk berzina, kemudian dia tolak, dia berkata aku takut kepada Allah. Yang keenam, rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang berinfak dengan tangan kanannya kemudian dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh, rajulun dzakarallaha khalian fa fadat ainah. Seorang ketika bersendirian dia ingat Allah kemudian dia menangis. Di antara 7 amalan ini, sebenarnya mengatakan yang mudah adalah nomor 3, yaitu rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Amalan yang menyenangkan, mendatangkan kebahagiaan, tetapi diberi pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jika seorang bisa bersahabat karena Allah, itu adalah nikmat yang besar, nikmat yang besar. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an seperti dalam firman-Nya, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum." Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, "Ya Rasulullah, jika kau menginfakkan seluruh harta di atas muka bumi ini, semuanya seluruh harta kau infakkan untuk bisa menggabungkan hati-hati mereka, ma allafta baina qulubihim." Kau tidak akan mampu untuk menggabungkan hati-hati mereka. Isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya yang membuat hati nyaman satu dengan yang lainnya dalam persahabatan, dalam pergaulan adalah Allah Subhanahu wa taala. Adalah Allah Subhanahu wa taala. Susah menggabungkan 2 hati yang berbeda. Ketika ada 2 hati yang digabungkan, maka itu semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah sebutkan tentang nikmat. Jadi kita harus menyadari bahwasanya bisa bersahabat karena Allah, keserasian hati adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berkata kepada Nabi Muhammad, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim." Kalau kau menginfakkan harta sepenuh bumi ini untuk menggabungkan hati mereka, antara kaum muhajirin, antara kaum ansar sendiri yang saling bermusuhan sebelumnya, suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj, kau tidak bakalan mampu ya Rasulullah. Walakinnallaha allafa bainahum. Tapi Allah yang menggabungkan hati-hati mereka. Allah sebutkan juga dalam ayat yang lain, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dan ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Idz kuntum a'da'an, kalian dulu bermusuh-musuhan. Suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj yang tinggal di Madinah, mereka perang saudara, disebutkan sampai 130 tahun perang saudara, saling bunuh-bunuhan di antara mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa asbahtum fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum min ni'matihi ikhwana. Lalu Allah gabungkan hati-hati kalian, jadilah kalian bersaudara. Jadilah kalian bersaudara. Ini menunjukkan bahwasanya persaudaraan, persahabatan karena Allah adalah nikmat. Makanya Allah mengatakan fa asbahtum bi ni'matihi. Maka jadilah kalian dengan nikmat Allah, kalian menjadi saling bersaudara. Dan konsekuensi dari saling beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya menjadi saling bersaudara. Allah berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sungguhnya orang-orang beriman adalah saling bersaudara. Baik. Begitu indahnya persaudaraan sampai
kenikmatan persaudaraan bukan cuma dirasakan di dunia, namanya kita bersahabat menyenangkan. Ini ibadah yang menyenangkan, bertemu, kumpul bareng, kerjasama dalam dakwah, kerjasama dalam ketaatan, mungkin umrah bersama, mungkin haji bersama, mungkin mengerjakan kegiatan sosial bersama, duduk di majelis bersama, ya, saling kunjungan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini kenikmatan yang dirasakan ketika di dunia. Ternyata kenikmatan bersaudara karena Allah bukan cuma dibatasi di dunia, sampai di akhirat. Makanya Allah sebutkan di antara kenikmatan surga adalah persahabatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Allah sebutkan di antara kegiatan penghuni surga, mereka bersaudara ikhwanan ala sururin, di atas dipan-dipan, mutaqabilin, saling berhadapan-hadapan. Yaitu mereka bercengkrama di antara mereka dengan semangat, dengan menyenangkan, ya. Sehingga mereka saling berhadapan-hadapan, kata Allah. Tidak seperti kalau hubungan hati kurang nyaman. Kalau hubungan hati kurang nyaman, kita ngobrol mungkin tidak saling melihat. Mungkin ngobrol satu sambil main HP, satunya tidak diperhatikan, mungkin kurang didengar, atau satu ngomong kemudian dicuekin. Tapi ketika hati sudah saling bersatu, berbicara saling semangat, saling berhadapan, itulah gambaran persaudaraan di surga. Kata Allah, ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Mereka saling bersaudara di atas dipan-dipan, saling berhadapan. Jadi semangat, saling semangat karena tidak ada yang keluar dari lisan mereka kecuali kebahagiaan. Tidak ada nyindir, tidak ada nyinyir, tidak ada merendahkan, tidak ada perkataan yang menunjukkan kesombongan. Semua keluar adalah kebahagiaan, sehingga mereka bersemangat ketika ngobrol di antara mereka, ya. Makanya di antara kenikmatan yang Allah sebutkan di surga. Dan selain mendapatkan kenikmatan di dunia, ternyata pertemanan karena Allah juga ini bermanfaat di akhirat, bermanfaat di akhirat. Ada dua ayat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan tentang manfaat pertemanan karena Allah di akhirat. Di antaranya Allah berfirman dalam firman-Nya, al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adun illal muttaqin. Kata Allah al-akhilla, al-akhilla jamak dari khalil, al-khalil, yaitu orang-orang yang saling berteman dekat. Al-khalil itu pertemanan yang sangat dekat. Karena al-khalil diambil daripada khullah. Baik. Allah berfirman al-akhilla, al-akhilla jamak dari khalil, yaitu pertemanan yang dekat, ya. Dia lebih daripada sekedar sahib pertemanan. Al-khalil teman dekat. Dan kita tahu secara umum kita berteman, bersaudara. Secara umum seluruh kaum mukminin bersaudara. Lebih dari itu bersahabat. Lebih dari itu berkhullah, yaitu pertemanan yang dekat. Ya. Al-khullah yaitu pertemanan yang merasuk dalam tubuh. Makanya disebutkan yang jadi Khalilur Rahman cuma dua, Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah tidak punya khalil kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalila, law kuntu muttakhidan khalilan min ummati latakhadtu Abu Bakrin khalila." Sungguhnya Allah telah menjadikan aku kekasihnya sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Kalau aku boleh punya teman, kekasih yang spesial selain Allah, tentu aku akan dari umatku, tentu aku akan jadikan Abu Bakar sebagai apa? Kekasihku. Tetapi Abu Bakar hanyalah Habibur Rasulillah atau Hibbu Rasulillah. Habibur Rasulillah banyak, di antaranya Abu Bakar, di antaranya Umar, Utsman, Ali, di antaranya Usama bin Zaid, di antaranya Zaid bin Harithah. Mereka adalah Habibur Rasulillah. Adapun Khalilur Rasulillah cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-akhilla yaitu pertemanan yang begitu kuat di dunia, saking dekatnya sampai disebut dengan khalil. Ternyata pada hari kiamat, yauma idzin ba'dhum li ba'din adu. Pada hari kiamat akan terputus semuanya, bahkan bukan cuma terputus, berbalik saling bermusuhan. Saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang yang menjalin pertemanan karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertemanan mereka berlanjut. Pertemanan mereka berlanjut. Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini beliau berkata, ya, kullu shadaqatin wa sahabatin li ghairillah fa innaha tanqalibu yaumal qiyamati adawatan. Seluruh pertemanan, seluruh relasi, persahabatan yang dibangun bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena dunia semata, maka pada hari kiamat kelak akan berubah jadi permusuhan.
illa ma kana lillah, kecuali persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu daimun bidawamihi, maka akan senantiasa langgeng sebagaimana langgengnya Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza kama qala Ibrahim alaihi salatu wasalam. Dan ini ayat ini mirip seperti pernyataan Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya. Ibrahim berkata dalam surat Al-Ankabut, "Innama takhadhtum min dunillahi awthanan mawaddata bainikum fil hayatid dunya." Sungguhnya kalian sama-sama kerjasama untuk menyembah berhala, untuk memupukkan pertemanan, cinta kasih di antara kalian. Tapi fil hayatid dunya, hanya dalam kehidupan dunia. Kalian bersahabat, sama-sama bareng-bareng, beribadah kepada berhala, bertemanan dalam kesyirikan, bertemanan dalam kemaksiatan. Thumma yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dha. Namun pada hari kiamat kelak, kalian saling kufur di antara kalian. Kalian saling melaknat di antara kalian. Wa ma'wakumun nar, tempat kalian neraka jahanam. Wa ma lakum min nasirin. Dan tidak ada penolong bagi kalian. Semua persahabatan, pertemanan yang bukan karena Allah akan terputus pada hari kiamat kelak. Adapun pertemanan karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan langgeng, akan langgeng. Bahkan disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, jika salah seorang sudah meninggal terlebih dahulu, maka dia ingat temannya tersebut, teman dekatnya, maksudnya teman spesial, teman spesial. Ali radhiyallahu anhu berkata, sebagian diriwayatkan oleh Abdul Razzaq, beliau berkata, akhbarana Israil an Abi Ishaq an Al-Harith an Ali radhiyallahu anhu, menafsirkan ayat ini. Ali radhiyallahu anhu berkata, khalilani mu'minani wa khalilani kafiran. Dua sahabat sama-sama beriman dan ada juga dua sahabat sama-sama kafir. Fatufiya ahadul mu'minin wa busyira bil jannah. Dua orang berteman, kemudian yang satu meninggal terlebih dahulu. Kemudian yang meninggal terlebih dahulu ini ternyata diberi kabar gembira bahwasanya dia masuk surga. Fadzakara khalilahu, kemudian di akhirat dia ingat setelah dia meninggal dunia diberi kabar gembira tentang surga, dia ingat tentang temannya di dunia yang masih hidup. Subhanallah. Pertemanan luar biasa, dia ingat. Ini belum hari kiamat, masih setelah kematian. Maka dia berkata, Allahumma, dia minta kepada Allah, Allahumma inna fulanan khalili kana ya'muruni bi ta'atika wa ta'ati rasulika wa ya'muruni bil khairi wa yanhani 'anil syarr. Ya Allah, temanku si fulan di dunia yang masih hidup, kekasihku, kawan dekatku, teman akrabku, dulu menyuruhku di dunia untuk taat kepadamu, menyuruhku untuk taat kepada Rasulmu, menyuruhku untuk mengajakku untuk berbuat kebaikan dan melarangku dari perbuatan keburukan. Wa yunbi'uni anni mulaqik, dan dia telah mengabarkan aku bahwasanya aku akan bertemu dengan engkau, yaitu di akhirat. Dan sekarang aku telah bertemu dengan engkau ya Allah. Allahumma fala tudhillahu ba'di, ya Allah jangan kau sesatkan dia setelah kematianku. Hatta turiyahu mithla ma araitani, sampai kau wafatkan dia dan kau perlihatkan kepada dia kenikmatan surga sebagaimana yang kau lihatkan kepadaku. Wa tarda anhu kama radita anni, dan kau ridha kepadanya sebagaimana kau ridha kepadaku. Fayuqalu lahu, ya, maka dikatakan kepada orang ini, idhab falau ta'lamu ma lahu indi la dhahikta katsiran wa bakaita qalilan. Pergilah engkau kalau kau tahu apa yang aku siapkan untuk temanmu, kata Allah. Apa yang aku siapkan untuk temanmu, tentu kau akan banyak tertawa dan kau akan sedikit menangis. Summa yamutul akhar. Jadi akhirnya yang teman satunya meninggal lagi. Fatajtami'u arwahuhuma, maka berkumpullah ruh mereka berdua, ya. Ni'mal akh, maka kemudian mereka berdua saling bertemu dan mereka berkata, ni'mal akh wa ni'mas sahib wa ni'mal khalil. Sungguh ini adalah temanku yang terbaik, sahabatku yang terbaik, saudaraku yang terbaik. Bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Pertemanan karena Allah. Adapun yang sebaliknya, kalau pertemanan orang kafir, maka dia akan meminta kepada Allah untuk, ya, menghukum temannya yang telah menyesatkannya. Ya. Taib. Ini di antara ayat yang menjelaskan tentang bahwasanya pertemanan karena Allah bermanfaat sebelum hari kebangkitan. Sebelum hari kebangkitan. Ya. Bagaimana ketika hari kebangkitan? Juga bermanfaat. Allah sebutkan dalam ayat yang lain. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 101. Dalam Syu'ara ayat 101.
ketika penghuni neraka Jahannam mereka berkata, "Tallahi in kunna la fi dhalalin mubin." Ya kata Allah, mereka berkata, demi Allah dulu kami dalam kesesatan yang nyata, idh nusawwikum bi rabbil alamin. Ketika kami menyamakan kalian dengan Allah, itu mereka berbicara sesembahan-sembahan mereka samakan dengan Allah, ya. Wa ma adallana ilal mujrimun, dan tidak ada yang menyesatkan kami kecuali orang-orang para pendosa. Kemudian mereka berkata, fama lana min syafi'in, tidak ada pemberi syafaat bagi kami. Tidak ada yang syafaat. Malaikat tidak memberi syafaat, para nabi tidak memberi syafaat, teman-teman juga tidak memberi syafaat. Karena pada hari kiamat ada kemuliaan yang Allah berikan, yaitu syafaat. Kata Nabi, syafaatil malaika, wa syafaatil anbiya, wa syafaatil mu'minun. Para malaikat memberi syafaat, para nabi memberi syafaat, orang-orang beriman juga memberi apa? Syafaat. Kata mereka dalam neraka Jahannam, ya. Kata Allah, ya. Qalu wa hum fiha yahtasimun. Mereka dalam neraka saling bermusuhan, mereka berkata, mereka mengeluh. Kata mereka, fama lana min syafi'in. Tidak ada pemberi syafaat bagi kami. Malaikat tidak beri syafaat, para nabi tidak beri syafaat. Kemudian kata mereka, wala sadiqin hamim, dan tidak ada teman dekat yang membantu. Tidak ada teman dekat yang membantu. Kalau orang-orang kafir, teman dekatnya tidak bisa membantu, maka mafhum mukhalafah sebaliknya berarti orang-orang beriman temannya bisa membantu, ya. Makanya berkata Al-Hasan terkait dengan ayat ini sebagaimana dinukil oleh Al-Baghawi, Al-Hasan Al-Basri berkata, "Istakthiru minal asdiqa'il mu'minin fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah." Perbanyaklah teman-teman beriman, teman-teman yang beriman. Sungguhnya mereka bisa beri syafaat pada hari kiamat kelak. Mereka bisa beri syafaat pada hari kiamat kelak. Dan dalil akan hal ini banyak. Seperti dalam hadis, ketika orang-orang sudah melewati sirat, kemudian mau masuk surga, maka mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, "Ya Rabb kami, sungguhnya kita punya teman-teman kanu yahujjuna ma'ana wa yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana." Dulu kita punya teman-teman, ya Allah, mereka puasa bareng kami, salat bareng kami, dan mereka berhaji sama kami, satu travel. Ternyata di neraka. Maka mereka minta, ya Allah izinkan kami untuk beri syafaat kepada mereka. Mereka minta terus sampai akhirnya Allah izinkan. Kata Allah, keluarkan mimman ta'rifun. Keluarkan orang-orang yang kalian kenal. Akhirnya mereka diizinkan oleh Allah untuk mengeluarkan sebagian orang, teman-teman mereka yang masuk neraka, untuk dikeluarkan untuk masuk apa? Surga, ya. Oleh karenanya pertemanan karena Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menguntungkan di dunia saja, tetapi juga menguntungkan di alam berikutnya dan juga di hari akhirat kelak. Qatadah berkata, "Ya'lamun wallahi anna as-sadiq idza kana salihan nafa." Orang-orang kafir ketika di neraka berkata, "Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim." Tidak ada yang beri syafaat kepada kami, malaikat juga tidak, para nabi juga tidak, dan tidak ada teman dekat yang memberi syafaat kepada kami. Kata Qatadah menafsirkan ayat ini, ya'lamuna wallahi, sungguhnya mereka, yaitu penghuni neraka tersebut, mereka tahu, wallahi, demi Allah mereka tahu. Inna sadiqa idza kana salihan nafa, sungguhnya teman kalau saleh akan bermanfaat. Wa innal hamima idza kana salihan syafa, sungguhnya teman dekat kalau dia saleh dia akan beri apa? Syafaat. Ya, akan beri syafaat. Maka ini di antara keutamaan pertemanan karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya terlalu banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya berteman karena Allah adalah ibadah. Berteman karena Allah adalah ibadah, ya. Di antaranya tadi hadis tentang 7 golongan yang kemudian Allah mengatakan atau Rasulullah mengatakan, rajulani tahabba fillah, 2 orang saling mencintai karena Allah, ijtama alaihi, mereka bertemu karena Allah, wa tafarraqa alaihi, dan mereka juga berpisah karena Allah Subhanahu wa taala.